Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa'alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah faman syadza syadza finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Al-ayah. Wa qila man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Allahumma aftah lana futuhal arifin, ya fattahu ya alim, ya razzaqu ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li waliman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur tetaplah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas kudrat dan iradatnya kita masih diberikan nikmat olehnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, yang alhamdulillah dengan nikmat sehat itu kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dosen yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan dimanapun berada. Mencintai diri sendiri merupakan salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai diri sendiri merupakan bentuk rasa cinta kepada Allah Sang Pencipta. Karena ketika kita mencintai diri kita sendiri, maka itu berarti kita menghargai dan menghormati diri kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka itu berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka. Salah satu ulama salaf yang terkenal yang bernama Yahya bin Mu'adz ar-Razi mengatakan, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Ini berarti barang siapa yang mencintai dirinya, maka ia mencintai Tuhannya. Dan barang siapa yang tidak mencintai dirinya, maka ia tidak mencintai Tuhannya. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang seperti apa kasih orang yang mencintai dirinya? Apakah orang yang mencintai dirinya adalah orang yang selalu mengikuti keinginannya tanpa ia memperdulikan apakah keinginannya itu melanggar aturan Islam atau tidak?
Apakah orang yang mencintai dirinya adalah orang yang selalu mengikuti keinginannya tanpa ia memperdulikan apakah keinginannya itu melanggar aturan norma etika atau tidak? Apakah orang yang mencintai dirinya adalah orang yang selalu mengikuti keinginannya tanpa ia memperdulikan apakah keinginannya itu bersifat positif atau tidak? Tidak semua itu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub mengatakan bahwasannya orang yang mencintai dirinya sendiri adalah yang pertama orang yang selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena ketika kita mencintai diri kita, maka kita akan mempersiapkan kehidupan yang bahagia untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu menempuh atau jalan untuk menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan cara menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 76, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika jazaa'u man tazakka. Yaitu surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang bersih daripada dosa-dosa. Ketika kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa sehingga kita bersih daripada dosa-dosa, maka ganjaran yang akan kita terima, tempat di akhirat yang akan kita terima adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kekal di dalamnya dan itulah kebahagiaan akhirat. Maka dari itu, orang yang mencintai dirinya sendiri berarti ia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa sehingga dia bersih daripada dosa-dosa. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang mencintai dirinya adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya memohon ampunan kepada Allah dari segala dosa yang pernah dia lakukan, dari segala kesalahan yang ia pernah lakukan, sehingga ia kembali kepada Allah, ia kembali kepada jalan Allah, ia kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taubat merupakan salah satu yang diperintahkan Allah kepada hambanya, sebagaimana tersirat di dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Artinya, taubat sebenar-benarnya dengan kita bertekad dalam hati untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan dan kita menyesali akan dosa yang pernah kita lakukan. Meskipun dosa kita sebesar gunung, meskipun dosa kita sebanyak budah lautan, namun apabila kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan mengampuni, Allah akan menghapus dosa kita. Meskipun misalkan setelah bertaubat kita belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun, akan tetapi ajal keburu menjemput kita. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi pada zaman dulu ada seorang laki-laki pendosa. Dia berdosa telah membunuh 99 orang. Namun setelah itu dia bertekad dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencari orang yang paling alim di muka bumi, dan singkat cerita dia bertemu dengan seorang rahib dari golongan Bani Israel. Kemudian si laki-laki ini curhat, menceritakan semua dosa yang pernah dia lakukan. Dia berkata kepada sang rahib, "Wahai rahib, sesungguhnya aku ini adalah seorang pendosa.
Aku telah membunuh 99 orang manusia. Namun sekarang aku ingin bertobat kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosaku? Apakah Allah akan menerima taubatku? Kata sang rahib, tidak. Allah tidak akan mengampuni dosamu, Allah tidak akan menerima taubatmu. Karena si laki-laki ini mendengar jawaban sang rahib seperti itu, kemudian si laki-laki ini merasa kesal dan kemudian membunuh rahib tersebut. Dan genaplah 100 orang yang telah dibunuh oleh laki-laki ini. Kemudian si laki-laki ini kembali mencari orang yang paling alim lagi, dan singkat cerita dia bertemu dengan seorang ulama. Seperti biasa dia mengakui segala dosanya, bahwasannya dia telah membunuh 100 orang manusia. Lalu dia berkata kepada ulama tersebut, "Wahai kiai, sesungguhnya aku ini telah membunuh 100 orang dan sekarang aku ingin bertobat kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni segala dosaku? Apakah Allah akan menerima taubatku?" Kata sang ulama, "Wahai pemuda, wahai nak, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ampunan Allah itu amat sangat luas. Meskipun dosa kamu sebesar apapun, asalkan kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni segala dosamu." Kemudian ulama ini menganjurkan kepada laki-laki tersebut untuk tidak kembali ke tempat tinggalnya. Karena menurut ulama ini, si laki-laki ini berbuat dosa, salah satunya diakibatkan dari lingkungannya. Dan kemudian ulama ini menunjukkan suatu tempat kepada laki-laki tersebut, yang mana tempat ini khusus tempatnya orang-orang yang bertobat, khusus tempatnya orang-orang yang beribadah. Singkat cerita, si laki-laki ini pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh ulama tersebut. Namun sayang, sungguh sayang, di tengah-tengah perjalanan laki-laki ini meninggal dunia. Dicabut nyawanya oleh malaikat Israel sehingga dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, datanglah malaikat rahmat untuk mengambil ruh daripada laki-laki ini. Ketika malaikat rahmat mengambil ruh, ingin mengambil ruh daripada laki-laki ini, datang malaikat azab menghadang. Kata malaikat azab, "Wahai malaikat rahmat, laki-laki ini belum melakukan kebaikan sedikit pun. Oleh karena itu, yang lebih berhak daripada ruh laki-laki ini adalah aku," kata malaikat azab. Dijawab oleh malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, "Wahai malaikat azab, memang iya laki-laki ini belum melakukan kebaikan, namun dia mati dalam keadaan taubat kepada Allah, dia mati dalam keadaan menuju taubat kepada Allah. Oleh karena itu, yang lebih berhak daripada ruh laki-laki ini adalah aku, yang mana aku akan menyatukan laki-laki ini dengan orang-orang yang selamat nanti di akhirat." Singkat cerita, terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab, yang mana keduanya ini saling merebutkan daripada ruh laki-laki tersebut. Dan singkat cerita, datanglah malaikat lain yang menjelma manusia. Kata malaikat yang menjelma manusia ini, "Sudah, kalian jangan bertengkar. Kalian jangan bertengkar untuk memperebutkan ruh daripada laki-laki ini. Sekarang begini aja, kita ukur jarak daripada laki-laki ini. Jikalau jaraknya itu lebih dekat dengan tempat dia bertobat, lebih dekat dengan tujuan tempat dia mau beribadah kepada Allah, maka yang lebih berhak daripada ruh laki-laki ini adalah malaikat rahmat. Namun jikalau si laki-laki ini jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggalnya dia, tempat berdosa, maka yang lebih berhak daripada ruh laki-laki ini adalah malaikat azab." Singkat cerita, keduanya, malaikat rahmat maupun malaikat azab, mengukur jarak daripada laki-laki ini. Dan ternyata jaraknya itu lebih dekat dengan tempat tujuannya, yaitu tempat dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jelas yang lebih berhak daripada
ruh laki-laki ini adalah malaikat rahmat, yang mana laki-laki ini akan disatukan dengan ruh-ruhnya orang-orang yang selamat di akhirat. Alhamdulillah. Nah, jadi cerita atau hikmah dari hikayat barusan, kita dapat memetik bahwasannya ketika kita mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita belum melakukan kebaikan sedikit pun, maka insya Allah kita mati ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan selamat di akhirat insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Orang yang bersyukur tidak akan sombong dengan kelebihannya. Orang yang bersyukur tidak akan minder dengan kekurangannya. Orang yang bersyukur tidak akan terbang ketika dipuji. Orang yang bersyukur tidak akan tumbang ketika dihina. Salah satu cara kita mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan cara kita mengoptimalkan, kita memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, salah satu cara kita mensyukuri atas segala yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan cara tidak merasa insecure dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena orang yang bersyukur meyakini bahwasannya apapun yang Allah berikan pada kita, baik itu kelebihan, kekurangan, kekayaan, kemiskinan, kecerdasan, ataupun ketidakcerdasan, merupakan pemberian yang baik mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jikalau kamu mensyukuri atau jikalau kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Akan tetapi jikalau kamu mengingkari nikmatku, maka siksaku amat pedih. Ketika kita bersyukur kepada Allah dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan akan langgeng pada diri kita dan nikmat akan bertambah-tambah. Nikmat akan ditambah-tambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita mengkufuri nikmat Allah, ketika kita mengingkari nikmat Allah, maka tunggulah siksa Allah amat pedih. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari tausiah saya kali ini ialah bahwasannya orang yang mencintai dirinya sendiri adalah yang pertama, orang yang selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai diri kita sendiri sehingga kita selamat kelak di akhirat. Kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kesalahannya. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.